Selamat sore. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hendra. Latar belakang saya mantan karyawan. Di sini ada yang masih karyawan? Boleh angkat tangan? Masih jadi karyawan? Oke, ada satu teman saya. Yang lain sudah pengusaha sukses ini kelihatannya ya. Amin. Oke, saya mantan karyawan. Sekian belas tahun. Sampai asiknya jadi karyawan sampai lupa saya nggak berani untuk berbisnis. Ya, kerja saya waktu itu besarin perusahaan orang. Yang saya lakukan kerja dari pagi sampai malam, kadang lembur, kadang nggak pulang, tidur di kantor. Ya, sekian belas tahun baru sadar, loh, kok gaji saya cuma segini. Teman-teman saya yang pengusaha-pengusaha semua sudah punya bisnis, sudah punya rumah, punya ruko. Kok saya masih begini aja ya? Nah, kemudian ada kisah yang cukup membuat saya tragis sebenarnya. 2018 saya mengalami satu musibah. Istri saya ditabrak mobil, kecelakaan, tabrak lari, sampai pendarahan di otak. Jadi dia lagi naik motor, dihantam sama mobil, mental, ya, helmnya lepas, kepalanya terbentur aspal, dan pendarahan. Waktu itu terjadi, ditolong orang, dibawa ke rumah sakit, tapi sampai di rumah sakit kondisinya sudah tidak sadar. Semuanya sudah, saya sampai sana pun juga udah lemes gitu loh, darah di mana-mana. Ya sudah nggak bisa apa-apa karena udah dipasangi alat semua. Sampai akhirnya dokter minta saya ambil keputusan malam itu juga harus dioperasi. Karena orang kondisinya udah nggak bisa apa-apa, udah pingsan lah, boleh dibilang koma. Dan mau nggak mau harus dioperasi. Nah akhirnya ya dengan berat hati sebenarnya saya tanda tangan surat persetujuan dioperasi dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Pasca operasi kondisinya dibilang, Pak, operasinya sudah selesai, berlangsung cukup baik, tapi kondisi istri masih kritis, jadi harus masuk ICU. Masuk ke ICU sempat koma 1,5 bulan, jadi 45 hari. Ya Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang sudah berkeluarga, yang punya pasangan. Coba dibayangkan kira-kira kalau pasangan kita mengalami hal seperti ini, apa yang terjadi? Saya pun juga nggak kuat. Ya, saya dikuatkan sama Papa rohani saya waktu itu, ada Pak Rudi, ya, gembala saya di gereja. Beliau bilang, kamu harus bisa mengampuni. Sebenarnya polisi datang ke rumah sakit, tapi waktu itu dia bilang, Pak, kalau Bapak mau saya proses, saya BAP, Bapak dapat asuransi, jasara harja 30 juta kalau nggak salah. Tapi motor saya tahan, mobil yang nolongin ibu juga saya tahan. Nah semuanya ya seperti itu memang prosedurnya. Nah tapi karena waktu itu kita diingatkan untuk saling mengampuni, ya udah kita ampunilah. Kita nggak proses sama sekali. Operasi berjalan, kita berserah penuh sama Tuhan. Nah puji Tuhan, setelah 45 hari koma, istri saya sudah mulai buka mata, tapi belum ada respon. Kaki tangan belum bisa gerak. Nah, saat itu dokter suruh kami pulang, rawat di rumah. Ya, dirawat di rumah. Kenapa? Kondisinya adalah lemah, dan kalau tidak dirawat di rumah sakit itu rentan, banyak virus. Jadi suster ini keluar masuk kamar berbeda-beda sakit penyakit kan. Nah, kalau kena ke istri saya, kondisinya makin parah. Jadi sebaiknya dirawat di rumah. Dan waktu itu saya bawa pulang. Di rumah kita jemur, ya, setiap hari, setiap pagi kita jemur, kena matahari pagi. Tetap nggak ada perubahan. Obat udah habis-habisan. Sudah berapa kali ganti obat, dan itu mahal sekali, sampai benar-benar saya nggak punya uang. Jadi teman-teman, ingat yang masih karyawan, jangan lama-lama ya. Putuskan hari ini ya, harus jadi pengusaha hebat kita. Nah, uang saya habis. Udah nggak punya uang, mau kerja, kirim CV sana-sini nggak ada yang terima. Ya, mau dagang, mau jualan juga butuh modal. Jualan gorengan juga butuh modal. Kurang lebih 1-2 juta harus punya. Ya, kondisinya benar-benar desperate, sampai akhirnya saya nggak punya apa-apa. Saya nekat nyupir. Ada teman-teman di sini yang jadi supir? Supir Grab, supir online? Ada? Puji Tuhan, belum ada. Ya, saya pernah mengalami itu Bapak Ibu. Ya, karena memang kondisinya memang benar-benar sudah nggak punya apa-apa dan nggak tahu lagi mau kerja apa. Saya cuma punya keahlian nyupir, ya akhirnya saya jadi supir. Nah,
Jadi supir, nggak lama pandemik datang. PSBB pertama waktu itu Jokowi umumkan. Dan akhirnya nggak ada orang yang berani keluar rumah, nggak dapat penumpang. Bisa kebayang, tabungan habis, uang nggak ada, mau dagang nggak punya uang, nggak punya modal, nyupir pun juga udah nggak bisa. Jadi teman-teman yang hari ini hadir di sini, kondisinya nggak jauh beda sama saya. Semangat. Ya, kita hadir di saat yang tepat, di tempat yang tepat, yang bisa membawa kita bangkit, ya, survive. Waktu itu saya ditawari sebenarnya sama sahabat baik saya, orangnya ada di ujung, boleh berdiri Bu Heni? Nah, beliau inilah, ya, yang nggak pernah bosen, WA saya, kasih tahu, Pak, ini produk bagus, bisa buat istri, supaya istri sembuh. Coba deh Pak, saya bilang, nanti deh saya pelajarin. Sebenarnya bukan mau dipelajarin, judulnya nggak punya duit. Iya kan, tapi kita nolak secara halus. Di sini ada nggak yang ngalami penolakan secara halus seperti itu? Banyak, ya. Nanti deh, saya pelajari 2 kali, 3 kali, ini nggak bosen-bosen. Selalu kirim lagi dan bilangin, Pak, coba buat istri. Ya akhirnya karena nggak enak hati, saya bilang, ntar dulu saya cari duit dulu. Begitu saya punya uang, saya pinjem sama orang tua saya, dan saya belilah 1 paket. Dapat 2 box waktu itu SOP 100 karena belum ada Subarazi. Dapat 2 box. Box pertama dikonsumsi, nggak ada perubahan. Wah kan saya bilang, udah nggak punya duit, produk habis nggak ada perubahan, mati dah, ya kan? Nah, mau nggak mau, saya bilang waktu itu, gimana nih? Kalau bisa saya jual 1 box lagi. Saya mau ngomong sama Hen, boleh nggak 1 boxnya dibalikin gitu? Karena ya nggak ada perubahan, saya harus bertahan hidup. Istri saya ya dengan kondisi begini, jangan ada perubahan gimana? Ya tapi karena keinginan saya, istri saya sembuh besar banget, akhirnya saya coba buka box kedua. Ya, dorongan cinta saya sama istri. Itu yang membuat saya akhirnya berani membuka box kedua, dan puji Tuhan, box kedua belum habis, baru setengah, kurang lebih 2 mingguan lah ya. Luka dekubitus istri saya sudah mulai sembuh, sudah mulai ada perbaikan. Di situ saya lihat pertama kali istri saya bisa melipat kaki. Nah, jadi sudah ada perubahan. Kakinya sudah bisa dilipat, tangan kiri sudah mulai bergerak, meskipun belum kuat, tapi dia sudah mulai begini. Nah, terus sensor motorik yang paling kelihatan adalah kalau saya panggil, dia sudah mulai nengok. Meskipun belum sering ya. Nah, saya berikan terus sampai akhirnya, sampai sekarang saya masih kasih. Nah, puji Tuhan, sampai sekarang kalau saya bandingkan dengan periode sebelumnya, jauh banget perubahan. Sejak pasca operasi sampai sebelum saya berikan SOP 100 waktu itu, dia tidak mendapat mens. Ya, siklus menstruasinya nggak pernah dapat. Ya, sejak operasi. Tapi setelah kena SOP 100, mulai teratur. Siklus mensnya muncul lagi. Ya, puji Tuhan sampai sekarang bagus. Nah, makanya saya percaya sekali produk ini benar-benar bukan apa ya, bukannya obat sih memang. Dan ini memang terjadi. Regenerasi selnya, patennya benar-benar terjadi, gitu loh. Sampai ya puji Tuhan sampai sekarang banyak sekali progresnya. Saya terus berikan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kenapa saya bergabung di AFC, yang pasti AFC adalah jawaban doa saya. Tuhan pulihkan istri saya, Tuhan pulihkan perekonomian saya yang tadinya nggak punya apa-apa. Puji Tuhan sekarang saya sudah toreda dengan income rata-rata 1 hari kurang lebih 1 juta. Bulan Desember tahun lalu saya dapat free trip ke Dubai. Ya, mudah-mudahan periode ini pun juga saya bisa mengejar yang lain. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Jangan patah semangat, maju terus karena kalian sudah berada di pesawat yang tepat.